Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran mengenai Retrieval Tools atau disebut juga dengan alat bantu pencarian informasi dalam dunia informasi dan perpustakaan. Pengorganisasian informasi yang efektif sangat tergantung pada alat pencarian yang menggunakan untuk menemukan dan mengakses informasi yang relevan. Pembahasan kali ini akan membahas berbagai jenis alat informasi dan alat pencariannya, fungsinya, dan serta cara kerja masing-masing dari itu. Mari kita simak video ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan akan Retrieval Tools. Retrieval Tools itu adalah alat bantu pengguna menemukan informasi yang dalam berbagai sumber, baik itu di perpustakaan, arsip, maupun di museum atau bahkan melalui internet. Dalam dunia informasi yang begitu besar dan tersebar di berbagai platform, alat pencarian ini sangat penting. Dengan menggunakan alat pencarian yang tepat, kita itu dapat menyaring informasi yang relevan, mencari informasi dengan cepat dan efisien, serta mengakses informasi yang tepat pada waktu yang dibutuhkan. Itu menyaring informasi yang relevan itu kayak di kesimpulan kayak banyaknya data yang ada, dan mencari informasi yang cepat dan efisien itu menghemat waktu yang sangat berharga, dan mengakses informasi yang tepat pada waktu yang dibutuhkan itu sehingga kita itu tidak terjebak dalam kebingungan. Tanpa alat pencarian yang efektif, kita akan kesulitan menemukan informasi yang kita butuhkan. Jadinya kita perlu alat pencarian yang efektif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis Retrieval Tools. Berikut ini akan kita bahas lebih mendalam mengenai berbagai jenis Retrieval Tools yang sering digunakan dalam pengorganisasian informasi. Itu jenis-jenis Retrieval Tools itu ada beberapa jenis. Ada bibliografi, ada katalog, ada indeks, dan ada fasilitas pencarian dan sebagainya. Kita akan membahas semua itu. Pertama-tama, kita akan membahas tentang bibliografi. Bibliografi itu adalah daftar sumber informasi yang terkait dalam topik tertentu, seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya. Fungsinya itu adalah untuk memberikan referensi atau petunjuk tentang materi yang telah diterbitkan, sehingga pengguna dapat menelusuri lebih jauh tentang topik yang diminatinya. Dengan bibliografi, kesimpulan mendapatkan informasi lebih lanjut yang memungkinkan yang kita belum temui itu. Lanjut ke jenis-jenis berikutnya. Itu ada katalog. Katalog adalah alat bantu yang digunakan untuk mengorganisir koneksi informasi di perpustakaan atau repositori lainnya. Ada dua jenis katalog utama. Ada jenis katalog manual, ada jenis katalog elektronik. Jenis katalog manual itu adalah seperti katalog kartu yang terorganisir berdasarkan nama, pengarang, judul, ataupun itu subjek.
Dan ada katalog elektronik. Katalog elektronik adalah sistem berbasis kesimpulan yang memungkinkan pencarian lebih cepat dan efisien. Beberapa elemen penting dalam katalog adalah tujuan, ada bentuk, dan ada penataan. Dalam tujuan itu, kita dapat memudahkan pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan. Dan sedangkan dalam bentuk, katalog bisa berupa katalog fisik atau semacam digital gitu. Dalam penataan itu untuk mengatur informasi dalam katalog baik secara alfabetis atau berdasarkan subjek atau dengan sistem lainnya. Lanjut ke indeks. Indeks adalah daftar kata kunci atau topik tertentu yang digunakan untuk menemukan bagian-bagian dalam dokumen. Biasanya digunakan dalam bentuk buku-buku, ataupun itu artikel dalam kesimpulan. Misalnya dalam buku-buku kesimpulan itu, indeks akan mencantumkan topik-topik penting seperti Perang Dunia II beserta nomor halaman tepat informasi tersebut dapat ditemukan. Indeks membantu kita menemukan informasi secara spesifik tanpa harus membaca keseluruhan bukunya. Keempat, itu ada fasilitas pencari atau feeding aids. Feeding aids itu adalah alat yang digunakan untuk membantu kita menemukan informasi dalam koleksi arsip atau dokumen besar di perpustakaan atau arsip gitu. Feeding aids itu biasanya mencakup deskripsi tentang koleksi dan urutan materi dan cara pencariannya. Dengan adanya alat ini, kesimpulan itu lebih mudah menemukan dokumen atau informasi yang relevan dalam arsip yang besar. Gitu. Yang kelima itu ada pencarian di mesin pencari atau disebut juga dengan search engines atau mesin pencarian itu seperti Google atau Bing atau adalah salah satu alat pencari yang paling sering digunakan. Mesin pencarian mengindeks berbagai situs web dan informasi online. Memungkinkan kita untuk melakukan pencarian dengan kata kunci dan mendapatkan hasil yang relevan dalam hitungan detik. Namun mesin pencarian juga memiliki tantangan. Bukan hanya menemukan dengan dalam hanya waktu detik, tapi juga pencarian ini memiliki tantangan seperti overload informasi dan batasan dalam mengakses informasi. Overload informasi itu adalah yang tidak selalu relevan. Informasi itu tidak selalu relevan. Dan sedangkan batas dalam mengakses informasi karena beberapa situs atau sumber terkadang terproteksi. Selanjutnya yang keenam ada direktori. Direktori adalah daftar atau indeks situs web.
organisasi atau individu yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Direktori memudahkan kita untuk mencari informasi berdasarkan kategori yang relevan seperti bisnis, hiburan dan sebagainya. Dengan adanya direktori, kita itu pencarian informasi menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah ditemukan gitu. Dan selanjutnya kita ke peran dan manfaat retrieval tools dalam pengorganisasian informasi. Di sini pentingnya peran dan manfaat itu, pentingnya retrieval tools itu tidak hanya terletak pada kemudahan menemukan informasi, tetapi juga dalam pengorganisasiannya. Berikut adalah beberapa manfaat utama relevant tools. Ada relevant tools itu manfaatnya itu untuk menghemat waktu, meningkatkan akurasi, dan meningkatkan aksesibilitas. Itu ada contohnya tuh yang menghematkan waktu. Dengan adanya alat pencarian yang efektif, kita dapat dengan cepat menemukan informasi yang dibutuhkan tanpa harus mencari secara manual gitu. Dan meningkatkan akurasi itu pengguna yang terorganisir menjamin informasi yang ditemukan lebih relevan dan akurat. Meningkatkan akurasi itu menjamin informasi itu yang ditemukan itu lebih relevan dan akurat. Lanjut. Meningkatkan aksesibilitas itu adalah alat pencarian seperti katalog, indeks, dan memudahkan akses terhadap informasi tanpa kebingungan gitu. Dengan alat pencarian yang tepat, kita itu mendapatkan informasi yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya, meninjau kembali kebutuhan retrieval tools. Kebutuhan akan retrieval tools sangat besar dalam dunia yang serba cepat ini dan terhubung ini. Dengan alat pencarian yang terorganisir yang dengan baik, itu kita dapat menemukan informasi yang dibutuhkan itu dengan cepat dan efisien, baik di perpustakaan, arsip, maupun internet. Tanpa adanya alat pencarian yang tepat itu, kita itu pencarian informasi akan sangat sulit dan lama. Untuk mencari informasi itu memakan waktu gitu. Dengan adanya alat pencarian yang tepat ini, kita akan menjadi lebih cepat dan tidak kesulitan untuk mencari informasi yang relevan. Dari penjelasan yang pertama sampai akhir itu, saya akan menyimpulkan retrieval tools itu adalah alat yang sangat dibutuhkan dalam pengorganisasian informasi. Alat ini sangat berperan dalam memastikan informasi dapat ditemukan dan diakses secara efisien. Dan dari bibliografi, katalog tradisional, atau hingga mesin pencarian modern, setiap alat memiliki peran yang berbeda-beda, namun saling melengkapi dalam membantu kita mengelola informasi. Oleh karena itu, memahami dan
retrieval tools itu dengan tepat yang sangat penting. Proses pencarian informasi yang optimal gitu. Cukup sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.